Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini Bang Akbar akan menceritakan nih. Ini sebenarnya kisah seorang teman kuliah. Jadi dia adalah teman yang masuk melalui jalur PBUD. Jadi ketika semester 4 itu kan evaluasi. Jadi jika sampai semester 4 IPK kurang dari 2,0, maka dia dinyatakan akan di DO, drop out. Nah, jadi ketika itu terjadi, itu hal yang sangat mengerikan ya. Jadi teman saya sampai berkata seperti ini ke saya. Jadi saya dipanggil Akin dulu ya. Jadi Akin, tolong bantu aku, gimana nih, ada tugas menggambar. Jadi ketika kuliah di semester 1 kami dapat tugas menggambar rekayasa. Jadi untuk dia biar nggak DO ya, dia minta bantuan saya. Jadi akhirnya malam terakhir untuk mengerjakan tugas, karena besoknya dikumpul. Tugasnya menggambar rekayasa. Jadi kami diajari, dosennya itu adalah dosen arsitek. Alhamdulillah nilai saya bagus waktu itu, dapat nilai yang bagus. Temen juga terbantu, IPK-nya nggak sampai selesai lah, sampai semester 4, dan akhirnya dia pindah ke tempat lain. Nah, jadi malam itu kami mengerjakan tugas sampai dengan selesai. Lalu alhamdulillah semua berjalan baik, lancar. Dan teman saya ini cerita, akhirnya dia pindah ke Fakultas Ekonomi, dan dia cerita, mungkin di teknik sipil itu berat, tak sebanding. Mungkin kalau kamu di teknik sipil IPK 3,0 itu sama dengan IPK 4 di Vekon. Ini pengalaman dia ya. Dia teman saya yang pintar. Kami sama-sama mencoba tes ke SMA Plus Pekanbaru, tapi ya, ternyata kami nggak lulus ya. Nah, kemudian dia juga cerita betapa susahnya mencari nilai di perkuliahan teknik sipil, sampai dia bilang, aku dapat nilai D saja untuk satu mata kuliah itu aku udah sujud syukur. Dapat nilai D sujud syukur loh teman-teman. Jadi kenapa? Karena ada beberapa mata kuliah yang didesain itu berkelanjutan. Ini saat kami ya, misalnya mekanika teknik 1. Jadi kalau nggak lulus nggak bisa ambil mekanika teknik 2. Tidak bisa ngambil mekanika teknik 2, nggak bisa lanjut ke mekanika teknik 3 sampai mekanika teknik 5. Jadi bayangkan kalau udah putus 1, kamu harus ngulang sampai, kamu perlu tambahan ekstra tahun, bukan? Nah, sedangkan semester pendek itu tidak bisa untuk mengambil mata kuliah di atas. Jadi mekanismenya adalah kamu bisa perbaikan di semester pendek. Dan memang yang saya rasakan, alhamdulillah semua itu karunia Allah, pertolongan Allah, bisa selesai di teknik sipil. Karena jujur untuk mengerjakan tugas-tugas itu ya butuh perjuangan ya teman-teman. Jadi deadline tugas itu hari ini dikasih, 2 hari atau 3 hari ke depan kita harus email ke dosen. Kemudian juga ada tugas praktikum yang malamnya itu kami harus tulis laporan. Kadang-kadang ada yang tulis tangan juga, tulis tangan berkelompok, dan nanti dikonsultasikan. Akan tapi setelah saya menjalani ya, saya bersyukur ya Allah, selesai teknik sipil, pekerjaan-pekerjaan di sini menjadi mudah. Jadi teman saya ini pernah memberikan nasihat, teman dekat saya, dia bilang, Pak Akbar, kalau kita kuliah dulunya serius, kita sungguh-sungguh, itu insya Allah setelah kerja nanti dapat kemudahan dalam bekerja. Dan alhamdulillah itu saya alami. Tapi mereka yang santai saat kuliahnya, waduh, pontang-panting ternyata saat cari kerja, mendapatkan pekerjaan. Meskipun ya kalau bicara angka ya, rezeki orang kan beda-beda angkanya. Akan tetapi ada yang angkanya tidak besar, tidak terlalu besar, tapi pandai mengelola, ditolong Allah, pandai mengelola, malah dia punya aset lebih banyak daripada teman-temannya yang banyak. Jadi itu hakikatnya rezeki. Jadi banyak orang yang kalau bicara rezeki, banyak orang pontang-panting kerja segala macam, tapi hatinya tidak tenang.
Jadi memang dalam beberapa hadis juga dalam beberapa hadis emas 2 lembah, ini kira-kira gitu ya, emas 2 lembah dikasih atau 2 gunung dikasih ke manusia, itu nggak puas. Sampai apa yang memuaskannya itu adalah tanah di liang lahat, tanah itu masuk ke mulut. Jadi nafsu hasrat manusia untuk punya harta, punya itu sangat besar sekali ya. Nah, tapi kalau kamu sudah diberikan Allah qanaah dan merasa cukup dan bersyukur, itu insya Allah berapapun rezeki yang didapatkan, berapapun digit nominal rezeki kamu dan itu berkah, itu insya Allah lebih daripada cukup. Nah, jadi kalau rezeki orang sudah terputus, itu artinya ajalnya sudah sampai. Tapi selagi manusia itu masih ajalnya masih jauh, itu rezekinya terus mengalir, cuman besar kecilnya. Nah, jadi itu teman-teman, jadi perjuangan di teknik sipil itu berat sekali ya. Saya pernah itu, saya ingat ada tugas mata kuliah, jadi malam itu jam 10 saya udah mulai kerjakan sampai jam 3 subuh. Terus jam 3 subuh saya tidur, jam 5 sholat subuh, jam 8 pagi masuk kuliah sampai jam 4 sore. Nah, itu terjadi sampai semingguan. Jadi harus jadi bagi yang kuliah di teknik sipil ya, jangan lupa banyak suplemen dijaga juga, ibadahnya jangan tinggal, suplemennya dijaga, istirahatnya juga harus cukup. Kalau misalkan dalam 3 hari 4 hari itu memang kurang tidur, tapi nanti selanjutnya harus ditambah tidurnya, istirahat. Dan juga nutrisi, jadi dengan nutrisi meskipun kamu begadang, kamu tetap masih bisa bertahan ya. Oke, demikian dari Bang Akbar, semoga bermanfaat. Jadi bagi yang kuliah di teknik sipil, tetap semangat selesaikan kuliahnya, mudah-mudahan rezekinya ada, mudah-mudahan rezekinya yang berkah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.